Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan metode inkremental dalam SDLC yang kami dapat dari beberapa jurnal atau paper. Sebelumnya, perkenalkan, saya Falasifa Satria Pinadita, NIM H1D024059. Perkenalkan saya Bagasela Permana dengan NIM H1D024076. Perkenalkan, nama saya Dika Setio Pramudo dengan NIM H1D024077. Oke, jadi yang pertama, dalam era transformasi digital, organisasi membutuhkan sistem informasi yang adaptif. Namun, pengembangan sistem besar sering menghadapi perubahan kebutuhan, keterbatasan waktu, dan risiko kegagalan. Metode inkremental dalam SDLC menawarkan solusi dengan membagi sistem menjadi beberapa bagian kecil yang dikembangkan dan dirilis secara bertahap, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, memudahkan integrasi teknologi berbasis komponen, memungkinkan umpan balik pengguna lebih awal untuk mengurangi risiko teknis, serta mengoptimalkan waktu dan sumber daya dalam pengembangan sistem. Apa itu metode inkremental? Metode inkremental adalah model pengembangan yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil yang dikembangkan, diuji, dan dirilis secara bertahap untuk menghasilkan produk fungsional di setiap fasenya. Itu pengertian menurut S.A. Kelkar. Sedangkan menurut Weiss-Wolin, metode inkremental adalah pendekatan yang menggabungkan elemen model sekuensial linear dengan filosofi iteratif untuk menangani kompleksitas sistem besar melalui pengiriman fitur prioritas di awal siklus. Sedangkan menurut PS Kalsi, metode inkremental adalah strategi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembangunan sistem melalui serangkaian rilis, di mana setiap rilis menambahkan fungsionalitas baru ke rilis sebelumnya. Sedangkan menurut Deepak Kumar, metode inkremental adalah kerangka kerja SDLC yang menekankan pada pembagian kebutuhan menjadi modul-modul independen untuk meminimalisir risiko kegagalan proyek dan mempercepat waktu rilis fitur utama. Jadi dapat dikatakan metode inkremental adalah cara membuat software sedikit demi sedikit atau bertahap, bukan langsung selesai semuanya sekaligus. Oke, yang berikutnya ada tahapan. Tahapan pada metode inkremental meliputi yang pertama adalah analisis kebutuhan. Tahap awal di mana seluruh kebutuhan sistem diidentifikasi melalui komunikasi dengan pengguna. Kebutuhan tersebut langsung diprioritaskan. Kebutuhan yang paling kritis akan masuk ke dalam increment 1, sedangkan sisanya dijadwalkan untuk increment berikutnya. Yang kedua adalah planning, perencanaan. Tahap memetakan strategi proyek secara keseluruhan. Pada tahap ini, tim menentukan jadwal, alokasi waktu, serta membagi kerangka kerja sistem ke dalam beberapa tahapan modul atau increment agar lebih terkelola. Yang ketiga adalah perancangan atau modeling. Pada tahap ini, arsitektur sistem basis data dan antarmuka dibuat sedemikian rupa agar bersifat modular. Desain harus sangat fleksibel agar fungsionalitas baru yang akan dikembangkan di masa depan dapat ditambahkan dengan mudah pada bagian yang sudah jadi. Terus yang selanjutnya adalah implementasi atau construction. Tahap di mana tim mulai menulis kode program untuk fitur yang telah ditentukan pada increment berjalan. Hasil dari tahap ini bukan sekedar prototype, melainkan bagian sistem yang benar-benar bisa dijalankan. Terus selanjutnya adalah testing. Setiap bagian baru yang selesai dibuat tadi harus diuji secara mendalam. Selain menguji fungsionalitas fitur baru, dilakukan juga pengujian integrasi untuk memastikan bahwa penambahan fitur tersebut tidak merusak fungsi dari increment yang sudah ada sebelumnya. Tahap terakhir dari increment adalah deployment atau penyerahan. Setelah di testing, increment tersebut dirilis dan diserahkan kepada pengguna. Pengguna dapat langsung menggunakan fitur tersebut dan memberikan umpan balik. Terus setelah deployment, nanti akan ke iterasi selanjutnya. Umpan balik dari pengguna di tahap penyerahan menjadi bahan evaluasi tim, kemudian akan mengulang kembali tahapan dari awal untuk merencanakan dan mengembangkan increment selanjutnya atau untuk fitur tambahkan. Kemudian hingga seluruh sistem selesai 100%.
kelebihan metode incremental yaitu pengiriman nilai lebih cepat, mitigasi risiko yang lebih baik, fleksibilitas terhadap perubahan. Kekurangan metode ini yaitu kebutuhan perencanaan arsitektur yang sangat matang. Total biaya proyek bisa lebih tinggi. Definisi kebutuhan harus jelas sejak awal. Maksud dari pengiriman lebih cepat adalah keunggulan metode ini di sini, yaitu kemampuannya menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi lebih awal. Pengguna tidak perlu menunggu hingga seluruh sistem selesai untuk memulai menggunakan fitur-fitur yang paling krusial. Mitigasi risiko yang lebih baik maksudnya adalah risiko kegagalan besar dapat diminimalisir karena sistem dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Jika terjadi kesalahan pada satu increment, masalah tersebut lebih mudah diisolasi dan diperbaiki tanpa mengganggu keseluruhan seluruh sistem. Fleksibilitas terhadap perubahan. Metode ini membuat sistem gampang untuk diubah atau ditambahkan sesuai dari umpan balik pengguna setelah rilis atau setelah deployment. Satu increment dapat langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan increment berikutnya. Di kekurangan yaitu kebutuhan perencanaan arsitektur yang sangat matang. Maksudnya, jika desain awal tidak mempertimbangkan penambahan fitur di masa depan, integrasi antar modul baru bisa menjadi sangat sulit dan merusak struktur yang sudah ada. Terus total biaya proyek bisa lebih tinggi karena secara keseluruhan biaya pengembangan metode ini seringkali lebih mahal dibanding metode waterfall. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pengujian regresi dan manajemen proyek yang lebih kompleks di setiap iterasi. Terus definisi kebutuhan harus jelas sejak awal. Meskipun adaptif, metode ini tetap membutuhkan definisi sistem yang lengkap di awal untuk memecahnya menjadi modul-modul. Jika kebutuhan pengguna masih sangat kabur dan terus berubah secara radikal, pembagian increment akan menjadi kacau. Ya, yang selanjutnya yaitu beberapa contoh dari metode incremental. Yang pertama ada perbankan, rilis fitur cek saldo dan transfer terlebih dahulu sebelum fitur investasi atau kartu kredit. Yang kedua ada kesehatan, implementasi modul pendaftaran pasien sebelum masuk ke modul farmasi atau laboratorium yang lebih kompleks. Yang keempat, telekomunikasi, itu pembaruan infrastruktur jaringan secara bertahap per wilayah geografis untuk memantau performa sebelum rilis global. Selanjutnya, e-commerce, itu peluncuran katalog produk dan sistem pembayaran inti untuk mengejar time to market sebelum menambahkan fitur loyalitas pelanggan. Ya, jadi kesimpulannya metode incremental SDLC merupakan solusi strategis dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang dinamis karena kemampuannya membagi sistem kompleks menjadi modul-modul fungsional yang dikembangkan dan dirilis secara bertahap. Berdasarkan sintetis dari berbagai penelitian internasional, metode ini terbukti efektif dalam mempercepat waktu rilis fitur utama, lalu meminimalisir risiko kegagalan teknis melalui isolasi modul, serta memberikan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan pengguna di tengah jalan. Meskipun menurut perencanaan arsitektur yang matang di awal dan beban pengujian regresi yang berulang, pendekatan ini menjamin keberlanjutan sistem yang adaptif dan memberikan nilai bisnis yang nyata bagi organisasi sejak tahap awal pengembangan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.